Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bertemu untuk belajar bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah li ghairi natiqin biha jilid 1 ya. Silakan disiapkan bukunya, kemudian buku tulisnya dan pensil ya, beserta penghapusnya. Ya, kenapa pensil? Agar ketika salah dalam menulis mudah untuk dihapus ya dan lebih bersih ya. Ya, silakan disiapkan bukunya dan kita share screen untuk kitab Durusul Lughah jilid 1. Ya, ad-darsul awal, pelajaran pertama yaitu hadza ya, di halaman 5 hadza artinya ini. Ya, di situ ada 9 gambar ya. Gambar pertama hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Ya, jadi ini harus dibiasakan ya sampai kita hafal. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun. Ya, baitun, masjidun, babun. Ya, sekiranya dihilangkan tulisannya hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun. Ya, kita pindah ke berikutnya. Hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun. Ya, jadi terjemahannya sesuai dengan gambar ya. Baitun rumah, masjidun masjid, babun pintu, kitabun buku, qalamun pulpen, miftahun kunci. Ya, coba kita tutup. Hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun. Ya. Kemudian gambar yang paling bawah. Hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Ya, maktabun meja, sarirun tempat tidur, kursiyun kursi. Ya, coba kita tutup. Hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Ya, hadza menunjukkan benda itu dekat. Ya, jadi kita menunjuk benda yang dekat, memperkenalkan kepada orang lain bahwa benda ini namanya sekian ya. Nama ini adalah apa? Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid, dan seterusnya. Ya, jadi ini mesti dihafalkan ya. Nama-nama yang tertera pada halaman 5. Insya Allah mudah ya. Baik, sambil dihafalkan kita lanjut pada halaman berikutnya yaitu halaman ke-6. Ma hadza, ya ini adalah sebuah pertanyaan. Ma hadza, ma artinya apa, hadza artinya ini. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Ya, sebagaimana gambar yang ada di samping ya. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ya, apakah ini rumah? Naam, iya. Hadza baitun, ini rumah. Ya, ini adalah dua bentuk pertanyaan yang berbeda.
Kalau yang pertama, mahaza, artinya kita tidak tahu nama benda itu sebelumnya. Ini apa? Ya, atau apa ini? Ya, maka jawabannya haza baitun. Sedangkan pertanyaan yang kedua, ahaza baitun, apakah ini rumah? Ini adalah bentuk pertanyaan untuk takkid ya. Takkid itu memastikan, betulkah ini rumah? Ya, begitu ya. Ahaza baitun, apakah ini rumah? Ya, maka ketika pertanyaannya seperti itu, jawabannya hanya dua, benar atau tidak. Ya, benar atau salah, iya atau tidak. Maka jawabannya adalah na'am, iya. Hadza baitun. Ini rumah. Gambar berikutnya, ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini kemeja. Ya, jadi ditanya ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini adalah kemeja atau baju gamis ya, bisa juga baju gamis. Berikutnya ahadza sarirun, ya ini bentuk takkid ya, bentuk memastikan. Apakah ini tempat tidur? Ya, jawabannya la, hadza kursiyun. La artinya tidak. Kemudian berikan perbaikan. Kalau memang itu bukan tempat tidur, maka apakah gambar di samping itu? Ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? La, hadza kursiyun. Bukan, ini kursi. Ya, berikutnya juga sama, yaitu memastikan ahadza miftahun. Ya, apa tadi miftah? Ya, kunci ya. Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Bukan, ini pulpen. Ya. Kemudian ma hadza, apa ini? Ya, ini bentuk pertanyaan ya. Hadza najmun. Ini bintang. Ya, sebagaimana gambar yang ada di samping. Ya, jadi dari sini kita mengetahui dua bentuk pertanyaan. Yang pertama, ma hadza, artinya kita tidak tahu nama benda tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, ahadza. Ya, ahadza artinya adalah apakah ini? Ya, jadi ini memastikan ya, memastikan dan memastikan jawabannya hanya dua pilihan. Naam atau la. Iya atau tidak. Seperti itu ya. Baik. Alhamdulillah sudah sampai halaman 6 dan lanjut halaman ke-7 ya, tamrin. Nah, ini sudah langsung latihan ya. Ya, ini sesuaikan dengan gambar yang ada di samping. Insya Allah mudah ya. Kalau sudah hafal semua kosakata yang ada di halaman 5 tadi, maka insya Allah mudah untuk menjawabnya. Baik, nomor 1, mahaza, apa ini? Nah, ini gambar kunci ini ya. Apa bahasa Arabnya kunci tadi? Ya, miftahun. Jadi jawabannya adalah hadza miftahun. Ya, silakan ditulis jawabannya di bukunya masing-masing ya. Ma hadza miftahun. Ma hadza, ya nomor 2, hadza kitabun. Berikutnya nomor 3, ma hadza qalamun. Ya, pulpen. Ya, ingat sebutan kolamun tidak boleh panjang ya. Sebagian orang menyebutnya kolamun ya. Yang benar kolamun ya, tanpa ada mat ya, tidak ada bacaan panjang. Ma hadza babun. Ya, pintu bahasa Arabnya adalah babun ya. Jadi silakan diisi di sini hadza babun. Ma apa ini? Hadza baitun. Ya, hadza baitun. Ini rumah. Dan terakhir, ma hadza. Ya, ini mudah sekali ya. Karena bahasa Indonesianya diserap dari bahasa Arab, yaitu kursiyun. Ya.
Ma hadza kursiyun. Ya, silakan disalin di bukunya masing-masing. Baik, kita pindah ke halaman 8. Tamrin latihan kedua. Ya, kalau tadi pertanyaannya ma hadza, apa ini? Latihan kedua ini adalah memastikan. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Ya, ini kelihatan sekali ini gambar masjid. Ya, jadi jawabannya adalah la. Ini bukan rumah, ya. La hadza masjidun. Ya, silakan ditulis jawabannya. Jawabannya adalah la hadza masjidun. Berikutnya, ahadza miftahun? Apa tadi miftah? Ya, kunci ya. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? Jawabannya la. Ya, ini bukan kunci. Hadza qalamun. Ini pulpen. Berikutnya, ahadza qamisun? Apakah ini kemeja? Jawabannya na'am. Ya, hadza qamisun. Ya, betul. Ini adalah kemeja. Ahadza najmun? Apakah ini bintang? Maka jawabannya na'am. Hadza najmun. Ya, hadza najmun. Iya, ini bintang. Baik. Lanjut halaman berikutnya, halaman 9. Tamrin yang ketiga. Latihan yang ketiga. Iqra waktub. Ya, baca dan tulis. Ya. Ya, saya bacakan dulu, silakan diikuti. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ya, sebelah kiri. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ma hadza? Ma hadza? Ya, kalau dia bentuk pertanyaan, maka nadanya pun nada bertanya. Ma hadza? Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ahadza baitun? Ahadza baitun? La, hadza masjidun. La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ya, alhamdulillah sudah kita baca sama-sama. Ya, di sini ada perubahan. Ya, apa perubahannya? Kalau di halaman sebelumnya itu masih menggunakan harokat. Ya, sedangkan yang halaman 8 yang kita baca tadi itu sudah tanpa harokat. Ya, jadi kita tahu cara membacanya karena sudah mempelajari kosakata ini sebelumnya, ya, di halaman sebelumnya. Jadi kalau ini disuruh baca, dibacanya adalah hadza maktabun. Ya, hadza maktabun. Ini adalah meja. Hadza masjidun. Ya, ini mudah sekali ya. Hadza qalamun dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah latihan membaca dengan tanpa harokat. Ya, memang ini butuh pembiasaan ya, butuh pembiasaan. Baik, berikutnya ini adalah pertanyaan lagi. Ya, jadi ini pertanyaan yang ketiga, yaitu man. Ya, man artinya siapa, berarti menunjukkan orang, ya, manusia yang berakal. Man hadza, siapa ini? Ya, baik. Man hadza? Hadza tabibun.
Siapa ini? Ini adalah tobib. Apa itu tobib? Ya, dokter ya, sebagaimana gambar. Sebelah kiri, man haza? Haza waladun. Siapa ini? Ini waladun. Anak kecil. Ya, waladun, anak kecil. Berikutnya, man haza? Haza talibun. Siapa ini? Ini pelajar. Ya, boleh pelajar, boleh siswa, boleh penuntut ilmu, ya, boleh murid, ya. Sejatinya dia adalah pelajar. Ahaza waladun, ya, ini bentuknya bukan bertanya dia siapa, tapi untuk memastikan. Ahaza waladun, apakah ini anak kecil? Nah, kalau pertanyaannya ahaza, maka jawabannya na'am atau la. Nah, jawabannya adalah la haza rojulun. Bukan, ini adalah rojulun. Apa rojulun? Laki-laki dewasa. Ya, laki-laki dewasa. Baik, alhamdulillah sudah cukup banyak ya kosakata yang sudah kita pelajari dan mudah-mudahan bisa dihafalkan ya. Baik. Man haza? Haza tabibun. Apa tadi tabibun? Dokter. Man haza? Haza waladun. Siapa ini? Ini adalah anak kecil. Man haza? Siapa ini? Haza talibun. Ini adalah murid atau pelajar. Ahaza waladun? Apakah ini anak kecil? La haza rojulun. Bukan, ini adalah laki-laki dewasa. Baik, kita pindah halaman berikutnya. Halaman ke-10. Ma hadza? Hadza masjidun. Apa ini? Ini masjid. Man hadza? Siapa ini? Hadza tajirun. Ini adalah pedagang. Ya, tajirun adalah pedagang. Ya, sebagian orang tajir itu menganggap orang yang kaya. Ya, makanya kalau mau kaya berdagang. Ya, jadi tajirun artinya pedagang. Baik, berikutnya haza kalbun. Ya, ada gambar di sebelah kirinya itu gambar guguk. Ya, sebut saja guguk ya. Haza kalbun. Ahaza kalbun, apakah ini guguk? Ya. La haza kittun. Ya, apa itu kittun? Kucing. Ya, sering kita dengar Hello Kitty. Ya, Kitty. Kitty itu gambarnya kucing. Ya, diambil dari kata bahasa Arab ya, kittun. Berikutnya, haza himarun. Ini adalah keledai. Ya, haza himarun. Ini keledai. Ahaza himarun. Apakah ini keledai? Ya, gambar apa di samping ini? La hadza hisonun. Bukan, dia adalah hison. Apa itu hison? Ya, kuda. Ya, sebagaimana gambar. Hison artinya kuda. Wah, ini banyak sekali ya. Ada tajirun, pedagang. Kalbun, guguk. Kittun, kucing. Himarun, keledai. Hisonun, kuda. Ya, ini kadang terbalik-balik ya. Antara himar dan hison. Himar keledai, hison kuda. Dan terakhir, wama hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Ya, ini adalah unta. Ya, jamalun artinya unta. Ya, insyaallah sambil berjalan sambil dihafalkan ya. Ya, halaman 11. Ma hadza? Apa ini? Hadza dikun. Apa ini? Ini adalah dikun. Mana dikun? Ya, ayam. Ya, sebagaimana gambar. Dikun ayam. Man hadza? Siapa ini? Hadza mudarrisun. Wah, apa itu mudarrisun? Melihat dari gambar, ini seakan-akan ada seorang yang
mengajar, ya, menulis di papan tulis dan ada murid-muridnya. Ya, maka mudaris artinya adalah guru. Ya, hadza mudarrisun. Ini adalah guru. Ya, ini jadi profesi ya. Pertama tadi ada tobib sebagai dokter, kemudian ada tajir sebagai pedagang, dan mudarris. Apa tadi mudarris? Guru. Ya, gurunya laki-laki ya. Kemudian ahadza qamisun, apakah ini kemeja? Ya, dari gambarnya ya ini bukan kemeja ini ya. Jawabannya adalah la hadza mindilun. Bukan, ini adalah mindil. Apa itu mindil? Sapu tangan ya. Mindilun artinya sapu tangan. Masya Allah. Ya, ini banyak sekali kosakata yang sudah kita bahas dan kita hafalkan ya. Ya, kita ulang. Dikun. Apa tadi dikun? Ayam. Mudarrisun, guru. Komisun, kemeja. Mindilun, sapu tangan. Ya, kalau nama hewan-hewan yang tadi, ya, kalbun, ya, guguk ya. Kemudian kitun, ya, kucing. Kemudian keledai, keledai. Kemudian himarun, keledai, ya, terbalik ya. Hisonun, kuda. Ya, jadi nama-nama hewan sudah kita bahas ya dan dihafalkan masing-masing. Tamrin, ya, apa tadi tamrin? Latihan. Ya, sudah halaman 11 ini ya. Kita mulai dari halaman 5 dan sekarang sudah masuk di halaman 11, Masya Allah. Karena memang banyak gambar tadi ya. Ya, kalau tadi masih ada harokat, nah soal di halaman 11 harokatnya hilang. Ya, jadi memang tujuan ya. Salah satu tujuan dari mempelajari kitab ini adalah kita bisa membaca tulisan gundul ya, tulisan yang tidak ada harokatnya. Apa perintahnya? Iqra waktub, baca dan tulis ya. Disuruh membaca dan menulis. Baik, kita baca sama-sama, silakan diikuti. Ma hadza? Hadza qalamun. Lagi. Ma hadza? Hadza qalamun. Berikutnya, hadza kalbun. Hadza kalbun. Man hadza? Hadza tabibun. Hadza jamalun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Ahadza dikun? Na'am. Ahadza hisanun? La, hadza himarun. Hadza mindilun. Ahadza waladun? Na'am. Man hadza? Hadza rajulun. Ya, sering-sering dibaca ini ya. Dan ingat, halaman 11 ini latihan soalnya jangan diberikan harokat. Ya, karena memang sudah disediakan dia tanpa harokat, maka jangan ditambah harokatnya. Latihan baca, sering-sering membaca, kemudian nanti latihan sendiri di rumah dengan menulis. Ya, dengan menulis. Kenapa disuruh menulis? Ya, supaya tangan ini terbiasa untuk melihat dan mencatat sesuai dengan apa yang tertulis. Misal, nomor 5, ahadza kalbun, la hadza qittun. Nah, di sini kalau tidak diperhatikan baik-baik, banyak yang menulis qittun itu dengan menuliskan huruf kaf, ya. Huruf kaf, kemudian huruf terakhirnya, huruf keduanya ta. Ya, qittun. Ya. Mirip-mirip ya, penyebutannya mirip
ya pakai kaf, kitun. Padahal menggunakan ko dan to, ya. Kitun, to-nya juga tasydid, ya. Kitun. Nah, inilah pentingnya menulis, ya. Apakah tulisannya sudah benar atau salah? Ya, silakan untuk diulang-ulang membaca 1 sampai 10 ini, kemudian cobalah salin di rumah, ya, untuk membiasakan bahwa huruf yang digunakan adalah sesuai dengan apa yang tertera. Baik, itu halaman 11. Lanjut berikutnya, halaman 12. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Kalau pelajaran pertama tadi, hadza, ini, menandakan benda itu dekat. Nah, ad-darsus tsani, pelajaran kedua, zalika, artinya itu. Ya, menandakan benda itu jauh. Ya. Zalika artinya itu, menandakan benda itu jauh. Mazalika, apa itu? Zalika najmun, itu adalah bintang. Ya, jadi untuk kaidahnya kurang lebih sama, ya. Kurang lebih sama, yang bikin beda hanyalah haza diubah menjadi zalika. Haza masjidun wa zalika baitun. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Haza masjidun wa zalika baitun. Ya. Kenapa disuruh sering-sering membaca? Ya, agar mulut ini juga terbiasa mengucapkan kata-kata tersebut. Ya. Dan ini banyak yang membacanya masih keliru. Ya, dia bacanya begini. Ya, misal zalika najmun. Ya, bukan begitu cara bacanya. Najmun. Ya, nanya pendek. Ya, kemudian baitun. Ya, bukan baitun. Ya, seperti itu ya. Jadi mesti banyak-banyak membaca. Diulang, hadza masjidun wa dzalika baitun. Ya. Kemudian hadza hisonun wa dzalika himarun. Ya, baca sekali lagi. 2, 3. Hadza hisonun wa dzalika himarun. Ya, hison, soknya panjang. Hisonun wa dzalika himarun. Ya, mimnya panjang. Himarun. Ya, ini kuda dan itu keledai. Ya, mana yang dekat? Hison. Makanya menggunakan haza. Mana yang jauh? Himar. Makanya menggunakan zalika. Itu. Ya, jelas ya. Haza untuk benda dekat, zalika benda jauh. Berikutnya. Azalika kalbun. Apakah itu guguk? Ya, berdasar gambar itu bukan guguk. Maka jawabannya la. Lalu gambar itu apa? Zalika kittun. Itu adalah kittun, ya, kucing. Mazalika, apa itu? Zalika sarirun. Itu adalah tempat tidur. Baik, insyaallah paham ya. Jadi haza untuk yang dekat, zalika untuk yang jauh. Berikutnya halaman 13. Man haza wa man zalika. Ya, ini ada 2 pertanyaan ya. Man haza wa man zalika. Siapa ini dan siapa itu? Ya, haza mudarrisun. Ini adalah guru. Ya, apa tadi mudarris? Guru. Wa dzalika imamun, dan itu adalah imam. Ya, maksudnya adalah imam sholat ya. Imam sholat. Jadi siapa yang dekat? Yang dekat adalah mudarris atau guru. Dan yang jauh adalah imamun. Ya, seorang imam, pemimpin sholat. Berikutnya mazalika, zalika hajarun. Ya, ini gambar apa ini ya?
Madzalika, apa itu? Zalika hajarun. Itu adalah batu. Ya, jadi kalau kurang jelas ini gambarnya apa, maka boleh diterjemahkan hajarun, batu. Ya, sering kita dengar hajar aswad, ya, batu hitam. Berikutnya, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya, hadza sukkarun. Ini gula. Ya, jadi sukkarun artinya gula. Ya, kalau dalam bahasa Inggris sugar. Ya, mirip-mirip ya, sugar dengan sukkarun. Ya, jadi ingat sukkarun, ingat sugar. Apa tadi sugar? Ya, gula. Ya, ini maksudnya gulanya yang bijian ya. Wadzalika labanun, dan itu adalah labanun. Ya, gambar apa itu? Ya, ini gambar gelas, tapi ada isinya. Ya, isinya adalah susu. Ya, jadi labanun artinya susu. Ya, bukan labenun tapi labanun ya. Ba-nya fathah bukan sukun. Ya, jadi di sini cukup banyak ya kosakatanya. Ada mudarris, guru, ada imam, imam sholat, pemimpin sholat, ada hajarun, batu, ada sukkarun, gula, dan ada labanun, susu. Ya, berikutnya tamrin, yaitu soal latihan. Iqra waktub, baca dan tulis. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya, ini sudah tidak ada harokatnya ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man zalika? Zalika imamun. Siapa itu? Itu adalah imam. Adzalika kittun? La, zalika kalbun. Taib. Ma hadza? Hadza hajarun. Ya, taib. Al-kalimatul jadidah. Ya, silakan dilihat yang ada dalam kotak. Al-kalimat artinya kosakata, al-jadidah baru. Ya, jadi kosakata baru ya. Apa itu? Imamun. Ya, pemimpin sholat. Hajarun. Apa tadi hajarun? Batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Ya, labanun, susu. Ya, silakan dihafalkan. Baik, mungkin itu dulu pelajaran kita pada pertemuan pertama ini, bab 1 dan bab 2. Ya, yang berkaitan dengan haza dan zalika. Haza adalah benda yang dekat, yang artinya ini, sedangkan zalika untuk benda yang jauh, artinya itu. Ya, dan cukup banyak kosakata yang diberikan, maka silahkan dihafalkan dulu. Ya, silahkan hafalkan sendiri di rumah dan upayakan latihan menulis di rumah juga. Ya, sampai terbiasa melihat sebuah kata dengan tanpa harokat, kita bisa tahu cara membacanya. Ya, itulah tujuannya di kitab Durusul Lughah ini, mampu menulis kitab gundul. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sekiranya ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, maka boleh langsung menghubungi kami di Telegram atau WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.